Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Materi yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu tentang amitosis dan mitosis. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai dengan pembelahan inti sel sederhana tanpa pembentukan kromosom dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Berbeda dengan pembelahan mitosis, kalau pembelahan mitosis terjadi sesuai dengan tahapan-tahapan. Pembelahan amitosis terjadi pada bakteri atau prokariot. Contohnya amuba. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di samping bahwa lapisan terluar adalah dinding sel. Kemudian di dalam dinding sel ini ada lapisan membran plasma. Dan yang seperti tali-tali ini adalah kromosom. Jadi pada tahap awal, pada tahapan pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa kromosom ini menempel pada membran plasma. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Bisa teman-teman lihat juga bahwa di sini kromosom mulai bereplikasi dan sama-sama menempel pada membran plasma. Kemudian sel mulai membelah. Jadi di sini pada tahapan spontan yang ketiga ini, sel mulai membelah. Kemudian terbentuk dua sel anak. Nah, di sini pada tahapan terakhir bahwa sel sudah terbelah dan sudah terbentuk dua sel anak. Kemudian biasanya terjadi pada DNA sirkular dan berukuran kecil. Baik, selanjutnya yaitu pembelahan pada sel eukariotik. Sel eukariot lebih kompleks dibandingkan sel prokariot. Mengapa disebut demikian? Karena pada sel prokariot, kromosom yang mengandung DNA tidak dilindungi oleh inti sel. Sementara sel eukariot sudah memiliki inti sel, atau yang biasanya kita sebut dengan nukleus yang mengandung kromosom. Jadi sel eukariot juga memiliki struktur yang kompleks karena sel eukariot memiliki organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel prokariot. Kemudian yang kedua, memiliki jumlah gen yang lebih banyak dan beragam. Mengapa disebut demikian? Karena sel eukariot mempunyai inti sejati. Hewan, tumbuhan, jamur, dan protista adalah contoh dari organisme yang terdiri dari sel-sel eukariot. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan gennya di dalam nukleus. Seperti yang kita ketahui, yaitu fungsi utama dari nukleus yaitu untuk menjaga integritas gen dan mengontrol aktivitas sel. Nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel. Sebagai tempat sintesis protein, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, dan juga mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi sesuai dengan tahapan-tahapan. Contohnya yaitu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi dan menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Ciri-ciri dari pembelahan mitosis ini adalah yang pertama, pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri atau untuk bereproduksi, dan pada sel hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Contohnya yaitu seperti pada manusia, jika kulit terjadi luka, maka sel yang ada di kulit ini akan beregenerasi menjadi sel kulit yang baru begitu. Kemudian yang kedua yaitu sel induk diploid atau 2N menghasilkan dua sel anakan diploid.
Jadi artinya sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jadi kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Yang ketiga yaitu terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Jadi, apa itu jaringan somatik? Jaringan somatik adalah jaringan yang tersusun dari sel tubuh. Sel yang ada di dalam jaringan ini tidak berkontribusi pada produksi gamet, dengan demikian mutasi pada jaringan ini tidak diwariskan. Pada manusia, banyak jaringan somatik mengandung sel yang membelah atau mampu membelah dan dengan demikian mampu memperbaiki dan kadang-kadang beregenerasi. Kemudian jaringan germinatif ini adalah jaringan yang menghasilkan sel benih atau sel gamet dan terletak di dalam gonad. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping bahwa ini adalah sel. Kemudian di dalam sel yaitu terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat nukleolus dan tali-tali yang berwarna biru ini adalah DNA. Kemudian sel induk diploid 2N menghasilkan dua sel anakan diploid, di mana kromosom ini, sel induk diploid ini bereplikasi kemudian membentuk sel anakan diploid atau dua sel anakan diploid. Yang di tengah ini adalah sentromer, yang ini adalah kromatin. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlian. Tahapan mitosis. Tahapan mitosis ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, bertujuan untuk regenerasi. Tahapan mitosis ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah interfase atau fase istirahat, terbagi menjadi 3, yaitu fase gap 1, fase sintesis, dan fase gap 2. Kemudian karyokinesis atau fase pembelahan inti, terbagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ketiga adalah sitokinesis atau fase pembelahan sitoplasma. Interfase atau yang dikenal dengan fase istirahat ini terbagi menjadi 3, yaitu fase gap 1, kemudian fase S atau sintesis, dan fase gap 2 atau G2. Pada fase gap 1 atau G1 belum terjadi replikasi DNA, sehingga jumlah DNA-nya itu masih 1 dan bersifat diploid atau 2N. Pada fase S atau sintesis, replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA dan bersifat diploid. Fase G2 atau gap 2, di mana sel memperbanyak organel-organel yang dimiliki untuk dapat diwariskan kepada setiap sel turunannya. Pada fase ini replikasi DNA telah selesai dan sel-sel bersiap mengadakan pembelahan secara mitosis. Tahap profase. Profase ini ada profase awal dan profase akhir. Profase awal itu pengemasan DNA menjadi kromosom. Kromosom terlihat, di mana nanti sentromer akan bereplikasi menghasilkan 2 sentromer. Sentromer ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan arah. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus akan terlihat di antara 2 sentrosom. Dan mikrotubulus ini akan membentuk benang spindle. Kemudian benang kromatin akan mengalami penebalan dan akan membentuk kromosom. Profase akhir, nukleus dan inti sel akan mulai menghilang, di mana tadi kan benang kromatin ini akan menjadi kromosom. Nah, kromosom ini akan mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam 1 sentromer. Kemudian, sentrosom memisah menjadi 2 sentriol, dan di antaranya akan terbentang benang spindle. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelahan mitosis pada tahap metafase. Yang pertama,
terjadi suatu proses peleburan karioteka atau membran inti secara sempurna. Yang kedua, benang-benang spindel akan menepati daerah bekas-bekas inti. Yang ketiga, kromatin akan melakukan pergerakan menuju ke arah bidang ekuator atau disebut dengan bidang pembelahan. Dan kemudian sentromernya akan terikat dengan benang-benang spindel. Yang keempat, kromatin akan berjajar di sepanjang bidang ekuator atau bidang pembelahan. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada PPT kelompok kami, terdapat gambar tahap metafase yang dimana pada gambar tersebut terdapat bidang pembelahan yang berada pada tengah-tengah inti sel. Pada bidang pembelahan tersebut terdapat kromatin, dan di tengah-tengah kromatin itu terdapat sentromer, yang dimana sentromer itu yang mengikat pada benang-benang spindel tersebut. Selanjutnya, tahap anafase. 1. Kromosom ditarik oleh benang mikrotubul ke arah dua kutub berlawanan. Yang kedua, kromosom ditarik ke kutub dengan cara pemendekan benang mikrotubul. Yang ketiga, pada akhir tahap anafase, sel mulai terbentuk dengan bidang ekuator. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada PPT kelompok kami, gambar tahap anafase, yang dimana pada tahap ini sudah terbentuknya suatu kromosom yang ditarik oleh benang-benang mikrotubulnya. Pada tahap ini juga benang-benang spindelnya sudah mulai mengalami pemendekan. Pada tahap anafase, setiap kromosom ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap telopase. Yang pertama, kromosom berada di dua kutub yang berbeda. Kedua, inti kembar terbungkus lumpung membran inti. Yang ketiga, benang kromatin longgar. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar PPT di kelompok kami, yang dimana tahap telopase awal itu kromosom sudah mulai melakukan pemisahan ke dua kutub yang berbeda, sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus inti selnya sudah terbungkus oleh membran inti, yang pada tahap telopase akhir sudah nampaknya membran inti dan sudah mulai menghilang benang-benang spindelnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Herling. Kemudian tahap sitokinesis. Sitokinesis merupakan bagian dari proses pembelahan sel yang terjadi di sitoplasma. Yang pertama, kita akan masuk ke sitokinesis pada hewan. Pertama, penguraian benang spindel. Nah, di sini benang spindel akan mengalami penguraian di dalam sel sehingga akan membentuk cincin mikrofilamen. Pembentukan cincin mikrofilamen ini akan terus mengikat sel dan mengalami kontraksi, yang mana sel akan terbagi menjadi dua. Kontraksi ini nanti akan membelah sel sehingga akan terbentuklah dua sel anakan. Kemudian yang kedua yaitu sitokinesis pada tumbuhan. Tahap pertama yaitu vesikel mengumpul di ekuator spindel. Vesikel ini akan mengumpul, terputus-putus, kemudian terjadilah fusi menggabungkan vesikel. Setelah menggabungkan vesikel itu, maka akan terbentuklah sekat sel. Terbentuk sekat tersebut akan membuat dua sel anakan terpisah diploid. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.